akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui rapat paripurna kelima DPR tahun persidangan 2022-2023 pada Selasa 20 September 2022. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disebut juga RUU PDP akan mendefinisikan siapa pihak pemilik dan pengendali data pribadi serta menyusun ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelanggar perlindungan data pribadi. RUU PDP diharapkan mampu melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan. Hari ini merupakan momentum bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh berbagai lembaga negara. Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP merupakan wujud nyata dari pengejahwantahan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. RUU PDP disahkan menyusul data pribadi sejumlah pejabat negara termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang diduga diretas oleh hacker Bjorka. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, di tengah maraknya penyebaran atau kebocoran data pribadi warga, mungkin Anda juga pernah mengalaminya, termasuk kemudian terakhir ada pejabat publik, maka kemudian ada rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kami akan segera membahas apa sebenarnya dampak kepada kita, rakyat Indonesia. Nah, kita akan bahas bersama Alphonse Tanujaya, seorang pengamat keamanan siber dari Vaksin.com. Mas Alphonse Tanujaya, selamat pagi dengan Bayu di sini. Selamat pagi Bayu, udah ketemu ya, sehat semua. Benar, udah lama benar nggak ketemu. Salam sehat juga. Kita juga, saya disclaimer ini kepada pemirsa Sapa Indonesia, sebenarnya kepingin ada Kominfo juga, sekalian sosialisasi sedikit lah mengenai ini, tetapi belum ada yang bersedia begitu. Jadi kita ngobrol dulu dengan Mas Alphonse ya. Mas Alphonse, saya langsung aja sebagai rakyat Indonesia begitu yang selama ini data saya nih di penyelenggara sistem elektronik itu kayaknya dipakai kemana-mana sehingga saya dapat langsung nih biar pemirsa ngerti data pribadi saya kayaknya dipakai oleh provider atau penyelenggara sistem elektronik. Akhirnya saya dapat deh tuh tawaran berbagai macam SMS dan segala macam gitu. Kita kesel tapi mau komplain kemana, udah komplain tapi juga ya begitu aja. Nah, dengan Undang-Undang PDP ini, Perlindungan Data Pribadi, ini akan berhenti. Ini nggak akan lagi kita alami, Mas Alphonse. Nah, ini menarik Bayu. Jadi kita ada perlindungan sekarang, bukan pelindungan dengan undang-undang ini. Jadi memang aku juga dongkol dapat telepon dari telemarketer dari mana, dan mereka tuh saling sharing data gitu. Nah, dengan adanya undang-undang ini secara hukum mereka bisa dihukum 5 tahun dan mendapatkan konsekuensi finansial. Nah, cuman kita memang perlu tunggu turunannya karena ini kan baru undang-undang belum bisa dilaksanakan. Mungkin dibentuk dulu lembaganya, sesudah itu lembaga ini akan membentuk aturan turunannya, dari itu baru bisa diimplementasikan. Oh, jadi belum serta-merta ya. Terangkan kepada kami sedikit, karena saya sendiri belum membaca secara menyeluruh, tetapi apakah ada di dalam Undang-Undang PDP ini, Mas Alphonse, yang menyatakan harus dibentuk sebuah lembaga atau ini sebagai sebuah referensi di negara-negara yang sudah berkembang dan menjalankan perlindungan data pribadi, memang ada lembaga yang nanti kemudian menjalankan turunannya sehingga undang-undang ini bisa berjalan. Lembaga ini nanti bayangan saya adalah mengawasi, kalau ada yang salah ditegur, nggak di ini juga, kemudian ada sanksi yang kemudian diberikan. Kira-kira kan semacam itu tuh lembaga itu. Nah, ini memang dalam Undang-Undang PDP yang kemarin disahkan hari Selasa ini, apakah sudah dibilang harus dibentuk lembaga atau seperti apa, Mas Alvan?
ini merupakan kesepakatan DPR dengan pemerintah. Justru itu waktu itu ada deadlock di mana dari pemerintah ingin bahwa ini dibawa kementerian, tetapi DPR menganggap bahwa ini akan kurang efektif. Mengapa? Karena dari pengalaman kalau dibawa di kementerian saja atau di bawah kementerian itu akan kurang menggigit, kurang berkarisma lah, sehingga dalam bernegosiasi dengan lembaga publik pemerintah lain yang mengalami kebocoran data itu akan kurang dianggap gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman kita, BSSN dan Kominfo saja dalam berkomunikasi dengan lembaga publik ini, ketika terjadi kebocoran data, mereka kelihatannya mengalami kesulitan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kebocoran data, yang terjadi bukannya diperbaiki, tetapi malah kesannya saling menutupi atau meringankan dampaknya, bahwa yang bocor nggak apa-apa, data biasa-biasa aja. Padahal ya itu nggak boleh. Nah, karena itulah DPR mewajibkan bahwa ini harus ada satu lembaga khusus dan dibentuk oleh Presiden. Itu ada di dalam undang-undangnya secara tertulis. Ya, Mas Alfon, saya ingat nih, ketika itu nanti harus ada lembaga. Kalau undang-undang RUU pada waktu itu disahkan jadi undang-undang, nanti akan dibentuk lembaga. Kominfo berharap itu lembaga ini di bawah kementerian, tetapi DPR bilang nggak, harus independen. Makanya sempat tertunda sampai berapa nih, 2,5 tahun ya, walaupun akhirnya sekarang disahkan jadi undang-undang. Oke, lembaga itu kita tunggu. Nah, dan kemudian kita nggak serta-merta nih akan merasakan dampak-dampak dari adanya undang-undang ini yang nanti dijalankan oleh lembaga. Tapi apakah, ini sekalian sosialisasi kan begitu, PSE, penyelenggara sistem elektronik ini sekarang kan udah tahu ada undang-undang ini. Apakah mereka kan, atau siapapun lah yang selama ini kita anggap sebenarnya bertanggung jawab, saling lempar begitu mengenai data kita, saling tuker-tukeran, sehingga kemudian kita nerima telepon ini, tawaran apa melalui SMS, WA, dan lain-lain. Ini akan mulai berhenti nggak? Karena mereka tahu nih, ini sekarang akan ada dampak hukumnya, walaupun harus menunggu sebuah lembaga. Menurut Anda, Mas Alfon? Ini memang sangat tergantung kepada lembaga yang terbentuk nanti, tetapi menuju lembaga ini terbentuk, sekarang sebenarnya kita sudah ada satu satgas kebocoran data yang kebetulan kan kemarin dibentuk, walaupun ya gara-gara hacker ya, karena Biorka itu, tapi sebenarnya menurut kami terlalu overpower lah kalau bentuk satgas oleh 4 lembaga publik institusi negara hanya untuk menangkap seorang hacker. Nah, saya sarankan satgas ini bisa menjadi jembatan sampai lembaganya terbentuk gitu. Jadi itu yang kita harapkan ya. Oke, ini mudah-mudahan didengar nih sama BSSN begitu, bahwa Satgas ini salah satu lembaga yang ikut serta dalam Satgas ini, juga Kominfo, ya sekalianlah kerjanya sambil menunggu si lembaga ini. Mudah-mudahan supaya kita merasa sebagai warga negara, merasa bahwa negara akhirnya melindungi kita nih mengenai data pribadi yang selama ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab begitu. Terima kasih Mas Alfon. Nah, sekarang saya sambil menunggu itu ya, kita berharap kita nggak lagi tuh nggak ngerti dari mana data kita, kemudian kita bisa dihubungi dan lain-lain, itu berhenti gitu. Nah, soal hacker dan lain-lain dan segala macam yang bisa saya kan kebetulan bukan pejabat publik, tapi pejabat publik kemudian dibuka handphonenya atau apa segala macam, seperti si hacker Biorka itu, dengan PDP ini apakah juga akan berkurang? Atau menurut Anda seperti apa? Karena saya tahu Amerika punya perlindungan data pribadi, undang-undang, hackernya cuek-cuek aja tuh. Kira-kira begitu. Mas Alfon, kalau mengenai peretasan data pribadi oleh hacker, ini juga akan seperti apa dampak dari undang-undang PDP ini setelah disahkan? Mas Alfon. Ini justru isu yang menarik yang perlu kita dalami. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada UU PDP ini kita harapkan adalah bisa menekan kebocoran data. Bagaimana cara menekan kebocoran datanya? Lembaga publik yang prosesor data ini bisa lebih peduli terhadap data yang mereka kelola. Karena selama ini kalau kita lihat di bank padahal di bank pemerintah itu 5 besar itu
4 bank pemerintah, 1 bank swasta. Ya. Terbukti jarang mengalami kebocoran data. Tetapi mengapa di lembaga publik non-bank, terutama institusi pemerintah, mengalami kebocoran data? Ya. Ini menunjukkan bahwa kebocoran data bukan karena ini pemerintah atau bukan, tetapi apakah kepeduliannya seberapa tinggi dan bagaimana pengawasannya. Oke. Nah, di lembaga publik yang mengelola data, ini mungkin salah satu sebabnya karena tidak ada kompetisi. Kalau di bank kan ada kompetisi, kamu tidak mengelola dengan baik, dia pindah ke bank lain. Oke, jadi mereka fokusnya ada Bank Indonesia, OJK yang mengawasi. Ya. Nah, kalau di institusi seperti BPJS, PLS, dan lembaga yang lain, mereka itu monopolistis. Jadi mau nggak mau aku mesti pakai jasanya. Kalau pakai jasanya aku mesti ngasih datanya, nggak ada pilihan lain. Dan bagi mereka datanya bocor atau tidak bocor tidak berpengaruh dengan performance-nya. Dia tetap aja kita harus bayar BPJS. Datanya bocor kita tetap harus bayar BPJS, nggak pengaruh dengan performance-nya. Nah jadi di situ posisi dari lembaga PJP ini sangat penting. Mereka perlu berkomunikasi dengan baik, lalu merumuskan bahwa data jenis ini yang tanggung jawab siapa? Data jenis ini yang tanggung jawab siapa? Sebagai contoh kemarin, kebocoran kartu registrasi 1,3 miliar SIM ini. Ya. Yang mengeluarkan peraturan Kominfo. Mereka adalah pengendali data. Harusnya Kominfo ini memiliki kendali terhadap prosesor datanya. Tetapi dalam kenyataannya, datanya diproses oleh lembaga lain. Di mana Kominfo tidak memiliki kendali. Nah, karena waktu bocor, maka jadilah Kominfo bulan-bulanan semua nyalakan Kominfo. Kenapa? Lah kamu yang wajibkan aku ngasih data NIK-nya. Sekarang datanya bocor. Nah, padahal ada institusi lain yang mengendalikan. Nah, kalau ada lembaga PDP ini akan jelas. Oh, yang mengendali siapa, yang prosesor siapa. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab siapa. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti semua aturan, kalau ada sebuah lembaga, institusi yang menarik data pribadi seseorang karena kebutuhan tertentu, dialah yang akan bertanggung jawab. Itulah yang diatur sekarang oleh Undang-Undang PDP ini. Sehingga kita jelas ini siapa yang bertanggung jawab, kemudian yang bertanggung jawab nggak bisa mengelak lagi, karena dialah yang bertanggung jawab, nggak lempar-lempar lagi. Dimengerti, itulah yang nanti akan terjadi. Sedikit lagi, Mas Alfon, saya masih dari sisi warga negara yang kadang-kadang kalau melakukan sesuatu lah, mulai dari pendaftaran, dari berbagai hal lah, untuk perbankan, apalagi toko online, apa segala macam. Data pribadi kita kadang-kadang mulai dari nomor telepon lah yang paling simpel, kan kita serahkan kepada institusi tersebut begitu, atau platform tersebut. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini apakah kalau mengacu pada negara-negara yang sudah maju perlindungan data pribadinya, itu kita punya pilihan begitu. Kita mau kasih data pribadi kita atau tidak, tapi kita tetap bisa menggunakan jasa si platform tersebut atau bekerja sama dengan platform tersebut, menjadi nasabah atau konsumen platform tersebut. Di Undang-Undang PDP ini ada pasal-pasal yang kemudian membuat hal-hal kita tuh punya pilihan mau kasih data pribadi atau tidak, sehingga secara pribadi sebenarnya kita bertanggung jawab terhadap data pribadi sendiri. Mas Alfon, undang-undang ini ada? Di dalam undang-undang ini khusus untuk hak dari pemilik data pribadi itu ada, bahwa pemilik data itu berhak untuk tidak memberikan data, bahkan dia berhak menarik hak yang diberikan. Jadi kita pernah memberikan data itu, kita berhak menarik, aku nggak mau memberikan data lagi. Dan prosesor data itu wajib untuk memusnahkan data itu ada di dalam undang-undang dan jelas. Oh, oke. Jadi menurut Mas Alfon, sampai sejauh ini, kalaupun kita masih menunggu untuk beberapa hal terbentuknya sebuah lembaga atau institusi yang bisa menjalankan undang-undang PDP ini di Indonesia, tapi secara keseluruhan Anda melihat kalau kita menempatkan diri kita sebagai konsumen begitu, sebagai rakyat Indonesia, undang-undang ini sudah banyak melindungi kita, melindungi data pribadi kita. Mas Alfon. Iya, kita patut menghargai bahwa dengan adanya hal ini ada ketentuan hukum yang jelas, walaupun ini tidak akan menjamin tidak dieksploitasi lagi, tetapi setidaknya sudah ada sanksi hukum yang jelas, dan jika orang dengan selama ini dengan seenaknya mengeksploitasi, termasuk juga lembaga publik pemerintah yang secara tidak langsung mengakibatkan hal ini terjadi, misalkan
membolehkan pendaftaran registrasi NIK untuk ratusan atau ribuan kartu SIM, itu juga akan ikut terjerat juga dengan undang-undang ini karena mereka mempermudah dan memfasilitasi hal ini. Begitu. Baik. Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber, terima kasih sudah berbincang mengenai dengan kami berkaitan dengan disahkannya RUU menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Ketemu lagi Mas Alphonse, salam sehat. Selamat pagi.